kondisimu sudah sangat buruk, mari pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba saya sesak nafas. Dan itu adalah hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Yuwanita. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup saya. Di tahun 2020, saya memutuskan untuk pergi merantau dari Jakarta ke Sulawesi Utara. Di sana saya mengikuti satu pelayanan orang muda dan juga pelayanan masyarakat. Dalam pelayanan ini selama 1 tahun, pasti akan ada kegiatan yang membutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat, dan kegiatan-kegiatan yang berat. Suatu ketika saya masuk di tempat itu, saya disediakan satu asrama, dan saya memiliki seorang sahabat di dalam asrama itu, dan kami satu kamar. Di tahun 2022, ada pengalaman yang membuat saya begitu terkagum kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kehidupan saya. Di tahun 2022, Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan saya. Pergumulan ini dari segi kesehatan. Setelah kegiatan yang berat yang tadi saya bilang, saya drop, saya sakit, saya demam, saya tidak bisa berjalan. Bahkan kalaupun saya mau berdiri pun saya harus dibantu oleh sahabat saya. Karena setiap saya berdiri, kaki saya ini sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk, seperti itu. Tapi saya tetap positive thinking, saya pikir, karena yang kegiatan berat itu yang membuat saya jadi drop. Kemungkinan itu hanya kecapean saja, seperti itu. Sudah 1 hari, 2 hari, sudah 3 hari, kondisi saya tidak kunjung sembuh. Bahkan yang ada saya jadi lebih batuk saya yang begitu parah. Bahkan setiap makan selalu muntah, seperti itu. Sehingga itu membuat saya juga tidak nyaman. Setelah sudah 1 minggu, saya dibawa ke rumah sakit oleh sahabat saya, rumah sakit yang terdekat. Saat itu dokter bilang saya hanya kekurangan vitamin saja. Jadi karena saya dengar dokter bilang seperti itu, saya pikir mungkin memang benar saya hanya kecapean saja. Akhirnya saya kembali ke tempat saya tinggal di asrama. Saya minum obat, tapi setelah obatnya habis, keadaan tubuh saya, kesehatan saya tidak kunjung sembuh, malah lebih parah lagi. Bahkan saya lebih batuk yang makin parah, sampai mengeluarkan lendir atau bercak ketika saya batuk. Saat itu saya hanya berpikir, mungkin keluar bercak ini hanya karena tenggorokan saya yang iritasi. Tapi ada di satu malam, di mana ketika saya sedang beristirahat, tiba-tiba saya sesak nafas. Saya sesak nafas, dan itu adalah hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Waktu itu saya hanya minta tolong kepada sahabat saya, dan karena kebetulan saya satu kamar dengan sahabat saya, dia mencari oksigen untuk saya agar saya bisa bernafas dengan baik. Akhirnya saat itu kami sudah ketemu dengan oksigen, dan saya dipasangkan selang, dan saya bernafas menggunakan oksigen tersebut. Singkat cerita, sudah berjalan 2 minggu, saya tidak kunjung sembuh. Sampai di titik di mana saya sudah keringat dingin, saya benar-benar tidak bisa berjalan, saya hanya terbaring. Bahkan setiap saya bicara di hari itu, banyak liur yang keluar dari mulut saya. Badan saya semakin sakit, bahkan saya setiap malam selalu sesak nafas. Akhirnya teman saya ini bilang, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Tapi saat itu saya bilang, saya tidak mau ke rumah sakit. Saya tidak kasih tahu alasannya kepada sahabat saya ini, karena sebenarnya alasannya adalah ada 3. Yang pertama, saya tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Yang kedua, saya tidak punya asuransi kesehatan. Dan yang ketiga, saya tidak mau, jika saya sakit, saya berkomunikasi dengan keluarga pastinya, dan mereka membantu biaya rumah sakit saya. Karena yang saya takutkan adalah karena keputusan merantau itu adalah keputusan pribadi saya, jadi saya harus bertanggung jawab untuk diri saya sendiri. Jadi saya tidak mau bilang ke keluarga saya untuk meminta bantuan mereka.
karena saya mau bertanggung jawab karena ini keputusan saya untuk merantau. Tapi saat itu teman saya tetap bilang, kondisimu sudah sangat buruk, mari pergi ke rumah sakit. Waktu saya hanya diam dan ada satu kata yang sahabat saya ini bilang, mari kita ke rumah sakit, kita berjalan dengan iman saja. Ayo kita pergi aja ya, kita berjalan dengan iman, ya, oke? Ketika saya mendengar kalimat itu, saya hanya terdiam dan saya mengiyakan bahwa saya mau pergi ke rumah sakit. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Selama di perjalanan, saya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa membayar rumah sakit tersebut, sedangkan saya tidak ada uang. Sekalipun saya ada uang, saya tidak bisa, tidak sebanyak itu untuk membiayai rumah sakit seperti itu. Tapi saya hanya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong saya. Setibanya di rumah sakit, perawat di sana bilang sepertinya ini harus opname. Akhirnya saya diopname dan keesokan harinya dokter bertemu dengan saya dan meminta saya untuk ronsen. Dan ketika ronsen ternyata saya terdiagnosa pneumonia bilateral. Pada saat itu saya berpikir sebenarnya ini sakit apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang tetap akan memberikan kesembuhan kepada saya. Selama 4 hari saya diopname. Di hari yang ketiga saya bilang sama sahabat saya, besok kita akan keluar dari rumah sakit, uang dari mana? Dan sahabat saya ini hanya bilang, Tuhan akan menyediakan. Tibalah di hari keempat, di mana saya harus keluar dari rumah sakit. Saya melihat sahabat saya ini kok sibuk sekali mengangkat telepon, keluar masuk ruangan, dan dia minta dompet saya, minta KTP saya, dan dokumen-dokumen saya. Saat itu saya bertanya-tanya di dalam diri saya ya, sebenarnya siapa yang membiayai rumah sakit saya? Karena setiap saya tanya siapa yang bagaimana kita bayar, teman saya selalu bilang nanti Tuhan yang bayar. KTP-mu mana? Dan setelah itu teman saya bilang kita sudah bisa keluar dari rumah sakit seperti itu. Saya bilang uang dari mana? Siapa yang bantu kita? Tuhan yang bantu kita. Saat itu saya langsung berpikir bahwa dalam kesusahan apapun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saat itu saya tidak melihat fisik Tuhan, tapi saya percaya Tuhan menyediakan seorang sahabat yang baik, seorang yang mau membantu saya dalam kesulitan saya pada saat itu, dan Tuhan juga mengirimkan perantaranya, yaitu orang yang membiayai rumah sakit saya. Sehingga saat itu saya bisa keluar rumah sakit, saya bisa merasakan kasih Tuhan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Begitupun juga Tuhan malah memberikan penolong melalui sahabat saya dan juga orang-orang terdekat saya. Sekianlah kesaksian, pengalaman yang mungkin yang sedang kita rasakan saat ini. Dan kita harus percaya dengan iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.